Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika wajib untuk trigonometri yang pertama. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang derajat dan radian. Oke, jadi nanti adik-adik supaya nanti untuk selanjutnya ketika kita akan lebih mendalami lagi terkait dengan trigonometri, maka modal awal yang adik-adik harus ketahui yaitu terkait dengan satuan derajat dan satuan sudut, yaitu derajat dan radian. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita. Oke, yang pertama ya, adik-adik diharapkan dapat menyatakan sudut dari satuan derajat ke radian. Jadi nanti adik-adik akan diberikan satuan derajat dan kemudian adik-adik diminta untuk menyatakannya dalam satuan radian, begitupun sebaliknya. Oke, bagi adik-adik yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like untuk video kali ini, jangan lupa subscribe-nya supaya adik-adik mendapatkan informasi atau pemberitahuan notifikasi terkait dengan video baru yang saya upload. Oke, lanjut. Pengukuran sudut. Satuan sudut adalah derajat dan radian. Nah, oke, sebelumnya adik-adik bukan hal baru ya untuk belajar tentang sudut ini. Oke, di SD sudah kalian dapat ya terkait dengan pengukuran alat pengukur sudut. Nah, yaitu busur derajat. Oke, inilah model bentuk busur derajat. Nah, selanjutnya busur derajat ini untuk mengukur apa sih? Ya jelas untuk mengukur sudut. Nah, adakah yang masih ingat? Apakah atau bagian-bagian sudut itu apa saja sih sebenarnya? Oke, yang pertama, saya berikan seperti sudut ini, sudut A, B, C. Ya, jadi adik-adik waktu di SD, adik-adik itu sudah tahu 3 sudut utama yang mungkin kalian sudah diberikan pada saat SD, yaitu sudut yang kurang dari 90 derajat disebut dengan sudut lancip, ketika sudut siku-siku disebut dengan sudut 90 derajat disebut dengan sudut siku-siku, dan sudut yang lebih dari 90 derajat disebut dengan sudut tumpul. Nah, sekarang kalau yang ibu gambarkan di sini ya, sudut A, B, C yang bertitik sudut di B, ini adalah sudut, ya benar, sudut lancip. Oke, karena besarnya itu kurang dari 90 derajat. Oke, kemudian yang ini ya, yang ini semua yang diapit oleh kaki-kaki sudut, itulah yang disebut dengan daerah sudut. Jadi AB dan BC itu disebut dengan kaki sudut. Oke. Nah, beberapa contoh pengukuran sudut dengan busur derajat. Nah, misalkan adik-adik diberikan sudut A, B, dan C. Sudut A, B, C, ingat kalau adik-adik mau seperti contoh tadi ya. Nah, tempatkanlah titik sudutmu itu tepat berada di titik pusat busur. Oke? Dan ingat, kalau misalkan sudutmu itu berada di sebelah kanan, ya sebelah kanan sini, maka ini yang derajatnya itu dari 0 derajat, 10 derajat, 20, dan seterusnya. Oke, jika nanti dia berada di sini, lihat ada berapa satuan yang dia ikuti. Oke, jadi kalau kayak seperti ini 105, katakanlah 30 ke 40, itu ada 10 satuan kecilnya, berarti 31, 32, 33, 34, yang garisnya itu yang tengah berarti 35 sampailah ke 40. Jadi ingat, peletakan pada titik sudutnya harus berada pada titik pusat busur. Oke. Nah, seperti ini. Sudut ABC, maka titik pusatnya yaitu titik sudutnya yaitu B, maka letakkanlah titik sudutnya itu tepat di titik pusat busur. Oke. Kemudian ini juga kaki sudut yang satu harus berada di 0 derajat. Kemudian yang satu kita lihat, oh ternyata di sini adalah 70. Jangan diambil yang 110. Jelas-jelas ini bentuknya aja lancip ya, karena kurang dari 90 derajat. Nah, yang sudut gambar kedua. Bagaimana kalau gambarnya berada di sebelah kiri nih, kaki sudutnya yang satunya.
tidak ada masalah. Intinya adalah satu kaki sudutnya letakkan di 0, berarti kita menggunakan yang satuan yang berada di luarnya gitu. Kemudian titik sudutnya diletakkan pada titik pusat busur ya, di sini di titik H. Kemudian ternyata ini adalah kaki sudut yang lain. Ternyata lihat aja besarnya ini adalah lebih dari 90 derajat, karena 90 derajat ya bentuknya siku-siku. Berarti dia tepat kalau dia 90 derajat berarti garis merahnya tepat pada skala vertikalnya ini, yaitu 90 derajat. Karena dia lebih, maka nggak mungkin lah kita ambil yang 70. Oke, karena tadi 0 derajatnya kita kan pakai yang di luar, berarti sudutnya itu kita pakai yang berada di luar, yaitu 110 derajat. Jadi besar sudut GHI adalah 110 derajat. Kita masuk contoh yang ketiga. Ini sama saja ya, sudutnya JKL, yang mana tidak ada masalah dengan bagaimana bentuk sudutnya. Yang jelas intinya adalah satu kaki sudut diletakkan pada 0 derajat, baik yang sudut luar ataupun dalam. Kalian kayak seperti ini, kita pakai sudut yang luar berarti 0 derajat dan titik sudutnya terletak pada pusat busur, yaitu K. Maka kakinya yang lain, kalau kamu pakai yang sudut luar, maka skala yang kamu lihat itu adalah yang di luar juga, yaitu 30 derajat. Oke. Nah, satuan sudut setelah yang kita bahas di depan sebelumnya, yaitu ada dua, yaitu derajat dan radian. Kalau adik-adik mungkin mengenalnya baru pertama, yaitu tentang derajat dan tidak asing dengan simbolnya, yaitu seperti ini. Oke. Nah, adik-adik tahu ya bahwa dalam satu putaran lingkaran ya itu adalah 360 derajat. Sehingga kalau kita mau mencari dia punya satu derajatnya ya, yang dia minta adalah 1 derajat saja, maka kedua ruas harus dibagi supaya dapat 1 derajat, berarti harus dibagi bilangan yang berada di depan sini, yaitu 360. Oke, maka kalau dibagi maka kedua ruas harus dibagi, berarti 1/360 sama dengan 1 derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Ini adalah informasi yang pertama. Nah, selanjutnya di SD adik-adik telah mengetahui bahwa rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Nah, keliling lingkaran berarti ini ya, satu putaran. Berarti satu putarannya itu yaitu 360 derajat. Oke. Jadi ini adalah 360 derajat. 2πr-nya ini adalah ganti dengan radian. Nah, selanjutnya kalau kita mau mencari hubungan antara derajat dengan radian, berarti kita meninggalkan derajat dan radian saja. Oke, berarti yang pertama misalkan kita mau ketika kedua ruas kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Saya mau mencari kalau pi radian itu berapa derajat sih, itu yang mau dicari sebenarnya. Oke. Ternyata supaya saya dapat pi radian saja, maka saya harus bagi dengan bilangan yang berada di depan pi radian, yaitu dibagi dengan 2. Berarti 90 derajat dibagi 2 hasilnya adalah 180 derajat. Ini adalah informasi yang kedua. Oke. Jadi ini ada kaitan, berarti kalau pi radian diketahui pada soal itu ada berapa derajat sih? Hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 1 radian itu berapa derajat? Oke, jadi tadi dari informasi yang kedua ini kita bisa mendapatkan informasi yang ketiga. Adik-adik sudah ketahui bahwa 180 derajat itu sama dengan pi radian. Kalau saya mau cari 1 radian, berarti supaya jadi 1 di sini kedua ruas harus saya bagi dengan
bilangan yang berada di depan radian, yaitu dibagi dengan pi. Berarti kedua ruas harus dibagi dengan V. Oke, berarti hasilnya adalah 180 derajat per V. Itulah hasil dari 1 radian. Oke, jadi saya dapat informasi yang kedua. Oke, yang kedua yaitu 1 radian. 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Oke. Nah, 1 radian sudah ditahu berapa derajat kalau dinyatakan dalam derajat. Nah, sekarang kalau 1 derajat kira-kira berapa radian? Nah, itu yang akan kita cari berikutnya. Nah, sekarang yang akan kita cari ya, 1 derajat. 1 derajat itu sama dengan berapa radian? Oke. Nah, dengan informasi yang sama, kira-kira pakai informasi yang mana? Ya benar, boleh pakai informasi yang kedua. Informasi yang kedua, 180 derajat itu sama dengan pi radian. Oke? Adik-adik mau cari 1 derajat. Supaya saya dapat 1 derajat, berarti yang ini yang kita harus bagi. Dibagi dengan, ya, bilangan yang berada di depan derajat tadi. Oke, berarti ini harus dibagi dengan 180. Oke, harus dibagi dengan 180. Berarti hasilnya 180 bagi 180, 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Oke, ini informasi yang keempat. Oke, jadi dengan menggunakan 4 informasi ini, adik-adik bisa nanti mengubah dari satuan derajat ke radian maupun sebaliknya. Oke, kita langsung cobakan di contoh soalnya. Nah, jadi ini adalah kesimpulan yang tadi ya. 1 putaran adalah 360 derajat. Berarti kalau dibagi 360, ini sebenarnya asal adik-adik tahu saja sih sebenarnya yang 2 syarat. Yaitu tahu 1 putaran itu 360 derajat dan mengetahui bahwa bahwa keliling lingkaran adalah 2 pi radian. Jadi nanti sisa dibagi-bagi aja, nanti dapat hasil atau informasi yang lainnya seperti itu. Oke, nah kita boleh langsung saja. Contoh yang pertama, nyatakan ukuran derajat berikut ke dalam ukuran radian. Nah, berarti diketahui derajat, ya. Yang diketahui 120 derajat. Ini kan nggak ada di sini. Oh, berarti 120 derajat itu artinya adalah apa? Oke, 120 derajat itu artinya 120 kali 1 derajat. Oke. Nah, selanjutnya, 1 derajat ini kita boleh pakai informasi yang ini. Ya, bahwasanya 1 derajat itu sama dengan pi kali 180 derajat. Langsung aja. Nanti ini hasilnya dikalikan, berarti 120 derajat perubahan dari derajat ke ini pi radian. Tertinggal deh radiannya. Oke, pi radian. Nah, selanjutnya 120 derajat dikali dengan pi per 180 derajat radian. Nah, perkalian antara pembilang dan penyebut kalau masih bisa disederhanakan maka sederhanakan. Nah, ini ya, nolnya habis, 12 dengan 18 masing-masing bisa dibagi 6. 12 bagi 6 dapat 2, 18 bagi 6 dapat 3. Berarti hasilnya adalah 2 per 3. Berarti hasilnya adalah 2 per 3 pi radian. Jadi 120 derajat itu sama dengan 2 per 3 pi radian. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalkan hasilnya desimal kayak gini, 22,5 derajat. Oke, intinya sama aja. Berarti kalau ini derajat mau diubah ke pi radian ke radian, maka langkahnya adalah sama. Kita menggunakan yang yang keempat, yaitu
dikalikan dengan V per 180. Berarti 22,5 dikali dengan Pi per 180 derajat. Oke, masing-masing kedua ruas bisa nggak disederhanakan? Oke, jawabannya bisa. Nah, adik-adik boleh bagi secara bersusun ya, atau adik-adik harus peka bahwasanya 22,5 derajat jika dijadikan pecahan itu bernilai 45 derajat per 2. Boleh? Jadi saya bisa tuliskan menjadi 45 derajat per 2 yang dikali dengan V per 180 derajat. Nah, selanjutnya sederhanakan yang bisa disederhanakan. 45 dan 2 nggak bisa ya, pasti ke desimal kembali. Sedangkan ini tadi tujuannya adalah merubah ini. Supaya apa? Supaya kita mudah nanti saling menyederhanakan antara posisi pembilang dengan penyebut. Oke, 45 dan 180. Ini masing-masing bisa langsung dibagi dengan 45. Dan misalkan kalau secara pelan-pelan, adik-adik bisa bagi 5 dulu mungkin, kemudian dibagi 9 lagi. Oke, terserah. Nah, 45 dan 180 itu bisa dibagi 45. Berarti 45 dibagi 45 itu hasilnya adalah 1, dan 180 derajat dibagi dengan 45 itu hasilnya adalah berapa? Benar 4 ya. 4. Nah, selanjutnya 1 kali V itu adalah V per 2 kali 4 itu adalah 8. Berarti V per 8 radian. Atau bisa ditulis menjadi, ambil pecahannya berarti 1 per 8 V radian. Tidak susah ya. Nah, selanjutnya, nyatakan ukuran radian. Begitupun sekarang sebaliknya, dari radian ke derajat. Nah, yang pertama tadi 2/3 V radian. Nah, 2/3 V radian, adik-adik boleh menggunakan informasi yang kelima, yaitu dari radian ke derajat. Berarti 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Nah, jadi adik-adik ingat bahwa kalau mengubah dari radian ke derajat menggunakan 1 radian sama dengan berapa? 180 derajat per V. Ini cara mengubah dari radian ke derajat ya, yang tadi aturan kelima atau rumus yang telah kita dapat yang kelima ya. Nah, selanjutnya 2/3 V radian mau diubah ke derajat, berarti sama dengan titik-titik berapa derajat sih? Langsung saja karena targetnya kita adalah radian ke derajat, berarti 2/3 V 2/3 V radian itu artinya sama saja dengan 2/3 V yang dikali dengan 1 radian. Ini kan 1, berarti 1 kali 2/3 V 2/3 V radian. Nah 1 radian. Jadi kenapa harus dikalikan dengan ini nantinya, supaya adik-adik tahu. Dasarnya dari sini. Nah, selanjutnya 2/3 V dikali 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Berarti 180 derajat per V. Nggak pakai lagi radian. Kenapa nggak pakai radian? Karena 1 radian ini telah kita ubah berdasarkan informasi yang kelima. Jadi berubah 180 derajat per V. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menyederhanakan yang bisa dibagi antara pembilang dengan penyebut. V atas bisa baku bagi dengan V bawah. 3 dan 180 bisa dibagi masing-masing bagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, 180 bagi 3 dapat 60 derajat. Berarti 2 kali 60 derajat hasilnya adalah 120 derajat. Jadi 2/3 V radian itu sama dengan 120 derajat. Kelebihan. Kita pakai yang di sini aja. Nggak ada ya. Langsung ke latihan berarti nanti. Kita pindahkan di sini aja B-nya. 1/6
V radian. Oke, 1/1/6 V radian, prinsipnya sama. Nah, kalau ini ya, ini adalah pecahan campuran. 1/1/6 itu adalah pecahan campuran. Caranya adalah adik-adik boleh mengubah ke pecahan biasa dulu. Berarti caranya 6 kali 1, ini dikali. 6 kali 1, 6. Ini ditambahkan. 6 kali 1, 6 tambah 1 berarti 7. Penyebutnya tetap 6. Pi radian. Oke, berarti 7/6 pi radian itu artinya sama kayak tadi. Biar adik-adik nggak tulis artinya, yang penting adik-adik tahu bahwa 7/6 itu 7/6 pi radian itu artinya 7/6 pi yang dikali 1 radian. Cara mengubahnya berarti kita pakai aturan yang kelima. 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Oke? Nah, berarti 7/6 V dikali dengan 180 derajat per V. Oke, coret yang bisa antara pembilang dan penyebut. 6 dan 180 masing-masing bagi 6. Ini dapat 1, ini dapat oke, benar 30 derajat. Next, berarti 7 kali 30 derajat hasilnya adalah 7 kali 3 21. Ini ada nolnya 1, berarti 210 derajat. Berarti bisa disimpulkan 1/1/6 V radian itu hasilnya adalah pintar, 210 derajat. Tidak ada yang susah ya untuk merubah dari derajat ke radian maupun sebaliknya. Nah, untuk mempermantap pengetahuan adik-adik, jangan sampai nanti ditelat-telatin nih dia punya latihan. Jadi langsung aja kerja setelah baca materi ini, setelah tonton materi ini, langsung aja tes kemampuan adik-adik. Di latihan ini ada 2 nomor, masing-masingnya ada 2 nomor ya, masing-masingnya itu ada 2 bagian, berarti totalnya ada 4. Silahkan dicoba kemampuan adik-adik, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.